Inilah wajah kota Mekah. Wajah kota yang liar dan kejam. Kemusyrikan menjadi akar kerusakan. Kebebasan hidup menjadi pilihan. Seperti yang terjadi di keramaian pasar Ukhaz. Di pasar Ukhaz inilah napas busuk kota Mekah mulai berhembus. Di sini diperjualbelikan para budak, lambang penindasan terhadap sesama. Di sini pula para jagoan gulat beraksi. Salah satunya ialah Umar bin Khattab. Siapa yang tidak mengenal nama Umar? Umar seorang pegulat tangguh di pasar Ukhaz. Tubuhnya yang tinggi besar dan badannya yang kuat berotot. Ia ditakuti oleh banyak orang. Sampai suatu ketika Umar mendengar Nabi Muhammad menyebarkan ajaran Islam. Ia merasakan kota Mekah mulai terpecah belah. Ia berpikir, semua gara-gara Muhammad bin Abdullah. Jadi Muhammad itu harus dilenyapkan. Pada suatu hari yang terik membara, Umar bin Khattab dengan kesal keluar rumah. Ia menyandang pedang panjang di pinggangnya. Tujuannya ke rumah Abil Arqam yang menampung Muhammad Rasulullah dan para sahabatnya. Dalam perjalanan, Umar bertemu Nu'aim bin Ubaidillah. Nu'aim pun menanyakan maksud kepergian Umar. Umar menjawab tegas, ia akan membunuh Muhammad. Nu'aim kemudian memberitahu, sebelum membunuh Muhammad, Umar harus membunuh adiknya, Fatimah, karena adiknya sudah menjadi pengikut Muhammad. Umar menggeram dibuatnya. Dia tidak menyangka adiknya masuk Islam. Ia langsung berbelok ke rumah Fatimah binti Khattab. Jika ucapan Nu'aim terbukti, ia akan menghukum adiknya. Ketika Umar bergegas ke rumah adiknya, Fatimah dan suaminya Said bin Zaid sedang belajar Al-Quran kepada guru mereka, sahabat Nabi SAW yang bernama Khabbab bin Arad. Tiba-tiba Umar mengetuk pintu rumah. Fatimah dan Said dibuat sangat terkejut. Mereka menyuruh Khabbab bersembunyi di kamar. Umar kemudian membuka pintu rumah. Wajahnya terlihat sangat garang. Umar langsung masuk ke rumah. Ia menanyai adik dan suaminya itu. Jawaban keduanya tidak memuaskan. Ia langsung memutar kepala Said dan membantingnya dan menduduki dadanya. Ketika Umar menduduki dada Said, Fatimah berteriak-teriak menghardik Umar. Tanpa sengaja, shahifah tersembul dari baju Fatimah. Umar memaksa ingin membaca tulisan Al-Quran itu. Fatimah menolak, kecuali Umar mau berwudu. Umar menuruti kata-kata adiknya. Ia berwudu, kemudian membaca shahifah itu. Kebetulan shahifah itu berisi surah Thaha. Umar membacanya dengan cermat dan teliti. Ia sangat tertarik pada ayat shahifah itu. Setelah membaca surah Thaha, Umar berseru, tidak pantas bagi Allah yang ayat-ayatnya sebegini rupa untuk mempunyai sekutu yang harus disembah. Tunjukkan kepadaku Muhammad. Mendengar ucapan Umar, Khabbab bergembira. Ia segera keluar dari persembunyiannya. Ia pun berkata, bergembiralah hai Umar, karena demi Allah doa Rasulullah SAW terhadap dirimu telah terkabul. Sebelumnya Rasulullah SAW memang berdoa agar salah seorang dari dua tokoh masuk Islam. Mereka adalah Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham alias si Abu Jahal. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Umar bin Khattab segera pergi ke rumah Abi Arqam. Kedatangannya sempat membuat Hamzah gelisah. Namun ternyata Umar datang untuk masuk Islam. Ia kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kini umat Islam mendapat kekuatan tambahan. Umar bin Khattab kemudian bersumpah, ia akan mendatangi setiap tempat kekafiran. Ia pergi ke pasar Ukhaz, ke Ka'bah, dan semua tempat yang pernah didatangi saat dirinya kafir. Di sana ia menyerukan keislamannya. Umar bin Khattab kini menjadi muslim yang taat.
Dia senantiasa berdiri di belakang Rasulullah. Kekuatan kaum muslimin menjadi bertambah. Mereka segan karena ada Umar dan Hamzah. Ketika perintah hijrah turun, Umar pun hijrah mendahului Rasulullah. Sebelum berangkat, ia berteriak-teriak, "Inilah Umar, hendak berhijrah. Siapa yang mau menghalangi, silakan." Alangkah tegas dan jantannya Umar. Umar menjadi sahabat dekat Rasulullah. Kedudukannya sama dengan Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Umar menjadi salah satu kekuatan umat Islam. Ia senantiasa berjihad di jalan Allah. Pada puncak karirnya, Umar menjadi khalifah. Dia diangkat menjadi Khalifatul Rasyidin yang kedua, menggantikan sahabatnya Abu Bakar. Kedudukannya sebagai khalifah tidak mengubah perangainya. Ia tetap Umar yang dulu, Umar yang tegas, Umar yang jantan, dan Umar yang pemberani. Akan tetapi, Umar tetap hidup sederhana. Ia terkenal sebagai si jubah dengan 11 tambalan. Itulah baju kebesarannya yang selalu dipakai. Ia tidak memakai baju bagus dan makan enak sebelum rakyatnya menikmati semua itu. Pernah suatu malam, anaknya, Abdullah, datang. Ia datang ke tempat Umar bekerja sebagai khalifah. Umar menanyakan, apa maksud kedatangannya? Mau berbicara tentang keluarga atau negara? Abdullah menjawab akan berbicara masalah keluarga. Umar kemudian meniup pelita di depannya. Abdullah menjadi bingung dan bertanya. Umar menjawab, pelita ini minyaknya dari rakyat. Karena yang dibicarakan masalah keluarga, maka pelita itu harus dimatikan. Umar seorang khalifah yang tegas dan jujur. Setiap ada anak buahnya yang menyimpang, pasti ia akan menegur atau memecatnya. Gubernur Mesir, Amr bin As, ditegur karena ia memaksa seorang Yahudi menjual tanahnya. Muawiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Syam, dipecat karena ada laporan Muawiyah punya istana megah. Bahkan ia memecat panglima perang Khalid bin Walid. Khalid justru tidak bersalah apa-apa, bahkan sukses sebagai panglima. Ia hanya takut Khalid menjadi takabur. Umar juga sering memarahi anaknya, Abdullah, saat ia menjumpai anaknya makan daging atau mempunyai hewan yang gemuk-gemuk. Ia tidak mau keluarganya memanfaatkan jabatan. Bahkan ia marah saat menjelang ajal. Sahabatnya menawarkan Abdullah untuk menjadi khalifah penerus. Umar bin Khattab menghembuskan nafas terakhirnya dengan perantara serangan musuh di subuh buta. Ia ditusuk perutnya dengan cara dibokong, sebuah perbuatan yang pengecut. Walaupun demikian, menjelang ajalnya, Umar memaafkan perbuatan si penusuk itu. Ia sadar dan sudah sampai takdirnya. Demikianlah riwayat singkat Umar bin Khattab, Khalifatul Rasyidin yang kedua. Semoga para pemimpin kita, presiden, para gubernur, para wali kota, dan kita bisa meniru kepemimpinan dan ketegasan dari Umar bin Khattab. Mungkin ini saja dari Bapak. Sekian, terima kasih. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.